Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2032301308 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Manajemen dengan judul Analisis Persaingan. Analisis persaingan merupakan proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan lembaga pendidikan dibandingkan dengan lembaga lain yang sejenis. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi lembaga di tengah persaingan serta merumuskan strategi yang tepat agar tetap diminati oleh masyarakat. Dalam dunia pendidikan, persaingan tidak hanya berkaitan dengan jumlah peserta didik, tetapi juga kualitas layanan, mutu lulusan, dan citra lembaga. Yang kedua ada tujuan analisis persaingan dalam lembaga pendidikan. Analisis persaingan bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan memahami kondisi lingkungan eksternal, mengenali peluang dan ancaman, serta meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga. Dengan analisis yang tepat, lembaga dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan daya tarik bagi peserta didik, serta mempertahankan keberlanjutan dan keuntungan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya itu ada pihak yang menjadi pesaing lembaga pendidikan. Pesaing lembaga pendidikan meliputi sekolah atau madrasah sejenis, baik negeri maupun swasta. Lembaga pendidikan unggulan dengan fasilitas lebih lengkap, serta lembaga pendidikan berbasis teknologi atau pendidikan alternatif. Selain itu, faktor eksternal seperti kursus, daring, homeschooling, dan sekolah berbasis internasional juga menjadi bentuk persaingan yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan konvensional. Dan selanjutnya ada solusi pemecahan masalah persaingan. Solusi dalam menghadapi persaingan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki sistem manajemen sekolah, serta mengembangkan program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, membangun citra positif lembaga melalui prestasi peserta didik, pelayanan yang baik, serta komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memenangkan persaingan. Strategi bersaing umum ada 3 pilar utama dalam memenangkan persaingan di pasar manapun. Yang pertama ada diferensiasi. Itu menjadi unik dan berbeda sehingga pelanggan bersedia membayar lebih. Yang kedua ada kepemimpinan biaya, menawarkan nilai yang sama dengan harga yang jauh lebih kompetitif melalui efisiensi. Yang ketiga ada fokus atau niche, itu melayani segmen pasar yang sangat spesifik yang diabaikan oleh pemain besar. Selanjutnya ada siapa sih pesaing kita atau mengidentifikasi kompetitor utama. Nah, pesaing tidak selalu mereka yang terlihat serupa. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama itu ada pesaing langsung. Nah, pesaing langsung itu lembaga dengan program, kurikulum, dan target audiens yang identik. Yang kedua ada pesaing tidak langsung. Nah, artinya penyedia solusi alternatif seperti platform kursus online atau bimbingan belajar. Yang ketiga itu ada pesaing potensial, lembaga baru atau entitas yang melakukan ekspansi ke wilayah Anda. Baik, selanjutnya ada memahami kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, caranya gunakan data objektif untuk menetapkan kemampuan kompetitor dibandingkan dengan lembaga kita. Nah, kekuatan atau strength, reputasi brand, fasilitas mewah, atau jaringan alumni yang kuat.
Yang kedua tuh ada kelemahan atau weakness, biaya terlalu tinggi, kurikulum kaku, atau birokrasi yang lambat. Yang selanjutnya ada menganalisis peluang dan ancaman SWOT pesaing. Yang pertama itu ada tingkat adopsi tinggi, kekuatan reputasi merek kuat. Yang kedua ada kelemahan kurikulum usang, itu strategi yang cerdas adalah memanfaatkan kelemahan pesaing sebagai peluang kita untuk masuk dan mendominasi. Mengapa mengapa sih analisis persaingan itu penting? Nah, dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif, memahami lawan bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Menentukan posisi unik lembaga di pasar. Yang kedua itu ada mengantisipasi pergerakan dan inovasi kompetitor. Yang ketiga ada mengidentifikasi celah pasar yang belum tergarap. Yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya yaitu analisis persaingan bukan tentang menjatuhkan, tetapi memahami posisi dan berinovasi lebih cepat. Nah, artinya identifikasi itu data kompetitor secara berkala. Yang kedua, evaluasi, tentukan keunggulan kompetitif Anda. Yang ketiga itu terapkan strategi atau diferensiasi atau biaya fokus. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.